this YouTube channel. Halo, selamat pagi Kak Marius Hanan. Bisa langsung dimulai dan boleh on cam ya Kak? Oke, thank you ya. Oke, mungkin selamat pagi ya teman-teman semua ya, yang hadir di sini. Salam kenal, saya Hanan sebagai R&D Arsitek di Axelis. Di pagi hari ini saya akan membawakan materi terkait untuk AI Risk dan ISO 27001. Nah, di mana tujuan dari ILM pagi ini, saya akan mempresentasikan tentang awareness dalam penggunaan AI. Nah, di sini kita tidak akan membahas tentang cara menggunakan AI yang baik seperti itu ya, karena saya yakin juga kalian semua sudah pada menggunakan AI, dan juga saya sudah melakukan workshop-workshop juga beberapa bulan ke belakang, dan nanti juga sudah ada recordnya juga ya. Di sini kita akan fokus terkait untuk awareness dan ISO 27001 tentang penggunaan AI. Nah, agenda yang akan saya bahas di sini adalah yang pertama, yaitu tentang bahaya atau resiko-resiko yang terjadi selama penggunaan AI di dunia kerja. Dan yang kedua, ini adalah sebuah evidence atau studi kasus nyata dari perlakukan AI yang akan kita lakukan ya, seperti itu. Dan yang ketiga, yaitu tentang untuk penggunaan ISO 27001 di dunia sekarang yang juga sudah mengimplementasikan tentang regulasi dalam penggunaan AI di tahun ini. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana cara kita menggunakan AI dengan lebih aman. Jadi tidak mengurangi performa karena kita tidak menggunakan AI, tetapi lebih ke regulasi supaya kita menggunakan AI dengan lebih aman. Nah, kita akan masuk ke yang pertama dulu, yaitu untuk resiko dan bahaya penggunaan AI. Nah, di sini saya yakin ya, kalian semua yang ada di sini pasti setiap harinya itu sudah menggunakan AI. Dan memang tidak bisa dipungkiri, kita itu memang sudah istilahnya semacam ketergantungan ya. Kalau dulu kita merasa mungkin, oh ini masih bisa manual begitu ya. Sekarang kalau misalnya kita berkaca gitu ya, ketika kita melakukan hal itu manual, akan terasa lama sekali. Target mungkin tidak tercapai, lalu juga timelinenya yang dipercepat itu juga mungkin jadi lebih susah terkejar. Makanya di sini para karyawan di banyak company itu ya, dalam riset di tahun 2024, jadi sudah 2 tahun yang lalu, 77% karyawan itu menggunakan tools dalam pekerjaan mereka. Bahkan mereka itu memberikan data-data dari perusahaan itu kepada tools-tools tersebut. Dan ini naik 485% dibanding tahun sebelumnya, di mana data-data tersebut itu mulai diberikan ke karyawan ya karena memang tuntutan-tuntutan tadi ya, supaya pekerjaan mungkin lebih cepat, lebih produktif, seperti itu. Dan dari data-data yang diberikan tadi, 11%-nya itu ternyata adalah data yang sebenarnya tidak boleh untuk dibagikan. Data ini tergolong rahasia, konfidensial, bahkan termasuk juga data-data yang sangat sensitif, seperti itu. Dan bahaya yang pertama dari hal tersebut adalah, yang pertama, AI ini itu sebenarnya masih sangat mudah untuk dilakukan manipulasi ya. Jadi kita itu ada bahaya kalau di dunia cyber security itu ada yang namanya prompt injection salah satunya dan juga red teaming with AI. Jadi bayangkan kalau hacker itu justru menggunakan AI itu sebagai alat atau teman mereka untuk melakukan hacking. Jadi AI itu semacam kadang tidak bisa membedakan sebuah perintah. Jadi dia mungkin kayak nurut-nurut aja ya gitu. Terutama beberapa riset itu ya yang dilakukan oleh NIST. NIST itu adalah salah satu badan cyber security di Amerika. Kalau beberapa model, contoh di sini adalah DeepSeek ya, itu tuh sangat rentan sekali dalam uh, terjadi hacking ke dalam AI tersebut. Nah, kita bisa dilihat di sini, ini secara comparison-nya, kalau kemampuan dia untuk membedakan prompt injection, itu beberapa model itu memang lebih rentan dibanding yang lain. Sebagai contoh, misalnya kita meminta sebuah agent itu untuk memberikan secret information ataupun data-data yang sudah dikirimkan oleh pihak lain, model itu
akan dengan lebih mudah untuk memberikan. Dan juga AI agent yang kita install di masing-masing laptop kita, itu juga adalah sasaran empuk bagi para hacker. Jadi hacker sekarang itu tidak mengincar akses login kita, tidak mengincar kita punya akun sosmed, kita tidak mengincar kita punya Gmail, langsung mengincar dari agen AI yang diinstal di tempat kita. Karena sebagai info juga ya, mungkin yang sudah pernah menggunakan agent AI ketika kita install di dalam laptop atau device kita, dia itu bisa melakukan apa saja. Dari mulai melihat semua file kita, membaca file kita, menghapus, mengubah, dan mendelete. Nah, di sini ini sudah ada dua contoh ya, dan dua-duanya ini juga baru juga. Jadi yang satu ini temuan di Juni, gitu ya. Yang satu ini di April, yaitu dari mulai Gemini. Jadi agen Gemini yang diinstal gitu ya, ditemukan 24 Juni. Kalau bahkan baru di solve itu di 2 Juli kemarin, kalau agen itu bisa dilakukan hacking oleh hacker ya untuk memberikan akses dan juga melakukan perintah-perintah yang bisa diminta oleh hacker tersebut. Itu juga terjadi di Open Cloud seperti itu, yang juga di Open Cloud ini juga terjadi hal yang sama. Jadi bayangkan kalian sudah pasang agent, agentnya malah jadi akses hacker untuk melakukan suatu activity yang kalian tidak harapkan. Dan yang ketiga di sini adalah data yang Anda berikan, terutama ke ChatGPT atau mungkin Gemini, pokoknya model-model yang secara penggunaan adalah gratis ya. Data-data tadi itu ternyata digunakan untuk dia itu melakukan training dalam model. Jadi bayangkan kalau kalian itu semacam membuat AI model itu pinter, dan memang kita semacam melakukannya gratis ya. Karena ya di dunia ini memang tidak ada yang gratis ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memberikan data itu ke AI yang gratis, mungkin kita coba untuk berpikir 2-3 kali. Jadi ini semacam ada orang misalnya yang memberikan data, tolong dong, ini report saya dibikin lebih bagus gitu ya, dibikin lebih bagus. Oke, gitu ya. Dia bahkan bilang ini reportnya, terus nanti ada orang lain tanya, tadi dia ngasih data apa sih? Nah, dia bisa akan memberikan data tersebut secara cuma-cuma. Dan ini sudah terjadi di Samsung ya. Ini beritanya juga dari Forbes, jadi sudah ya kredibel ya. Jadi di Samsung itu dari tahun 2023 itu nge-ban ChatGPT di karyawan karena ternyata terjadi code leak atas sensitif data. Ya karena memang mereka ini tertangkap ya melakukan upload data sensitif ke ChatGPT mereka yang gratis seperti itu. Dan hal ini sudah dites juga dan ternyata data tersebut itu muncul kembali. Nah, lalu yang terakhir sini adalah deepfake. Jadi bayangkan ya di dunia ini nih AI ini tuh ada yang bilang adalah fitnah dajjal sebenarnya ya. Jadi bayangkan dia itu cuman pakai foto atau suara kalian gitu ya. Kalian juga bisa search mungkin banyak sekali deepfake di sekarang. Banyak orang-orang figur-figur terkenal yang dibuat untuk melakukan atau mengatakan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Bahkan ini berita-berita di minggu kemarin ya, ini pengakuan-pengakuan dari Wakemon Diki, terus juga dari Presiden juga, yang kalau banyak unggahan-unggahan yang memakai foto atau video dia, dia bisa melakukan atau mengatakan sesuatu yang lain. Nah, mungkin sebagai contoh juga, ini sebagai contoh juga, kebetulan kemarin baru terjadi ya di ILM poster saya ini, saya kasih fotonya apa, lalu jadinya juga fotonya berbeda ya, seperti ini. Dan ini saya yakin juga ini adalah AI. Nah, makanya dibayangkan juga kalau misalnya foto ini tadi ya dipelajari oleh AI untuk saya jadi bisa melakukan sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Nah, ini sebagai hanya contoh saja ya, teman-teman ya. Ya memang di sini terlihat lebih terangan dikit ya, lebih glowing dikit. Tapi ya di balik itu ada resiko-resiko yang harus kita pahami ya, teman-teman. Nah, lalu di sini mungkin pada banyak yang mikir ya, oh
ini kan tadi datanya dipelajari. Oh, tadi datanya itu uh, berbahaya. Terus gimana sih kok bisa kayak gitu ya? Di sini saya ada kok opsi untuk opt out atau datanya nggak dipakai training. Nah, di sini ini kita harus pelajari ya teman-teman ya. Jadi ketika kita opt out atau retention tadi, yang dibilang tidak melatih model, tapi kita juga harus paham kalau ada yang namanya retention. Jadi data-data yang kita tadi kirimkan mungkin memang tidak dipelajari, tapi dia itu juga akan menyimpan data itu atau dia itu juga akan melakukan audit. Nah, di sini kita bisa lihat ini di privacy policy-nya langsung dari masing-masing AI model yang terkenal. Saya ambil ada ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Mereka itu akan membedakan antara yang namanya gratis atau penggunaan individual dan juga yang berbayar atau yang bisnis. Dan di sini kita bisa lihat bahwa kalau misalnya dari masing-masing AI tadi ya, memang yang lebih aman itu adalah yang berbayar. Ya, seperti itu ya, karena memang kembali lagi memang mereka itu bisnis modelnya pasti membutuhkan dana ya dari infrastruktur, dari juga penggunaan data, data training, itu semua pasti butuh biaya. Dan harga untuk kita melakukan servis mereka dengan gratis ya adalah kita itu semacam di training datanya. Seperti itu. Ini juga ada di Gemini juga terkait untuk dia membedakan juga data penggunaan yang gratis dan juga yang paid service gitu ya. Jadi memang semua data ini meskipun bahkan kita dibilang tidak training seperti itu, tapi memang yang benar-benar datanya itu tidak disimpan atau di training sama sekali, itu memang hanya yang berbayar ya sampai sekarang. Ini juga ada di Grok dan Meta, bahkan lebih seremnya lagi kalau di Grok mungkin ya yang sudah pernah ada beritanya juga. Jadi foto-foto orang yang diupload di Grok ya atau X ya seperti itu bisa dikomen untuk diberikan hasil atau diedit fotonya menjadi hal-hal yang ya melanggar pastinya melanggar hukum juga ya. Dan itu dengan sangat mudah hanya dengan dikomen saja seperti itu. Nah, mungkin kalian juga akan berpikir ya, kok tadi sudah di opt out seperti itu, tapi kok tetap disimpan, tetap juga dicek sama mereka. Nah, itu kenapa? Nah, ini adalah salah satu kasus yang terjadi juga ya. Jadi, mereka itu kadang sebenarnya serba salah. Jadi, ada seorang hacker di Amerika ini kebetulan ya, yang dimana dia itu dengan mudahnya dengan menggunakan AI ini bisa menghack sampai belasan company. Nah, dia ini ketangkepnya itu karena si hacker ini sebelum dia melakukan hacking, dia itu upload CV. Jadi langsung dengan mudah ketebak nih, wah ini orangnya nih, alamatnya di sini, bla bla bla, seperti itu. Dan ini memang jadi salah satu serba salahnya juga kalau misalnya dia nggak nyimpen datanya, nanti kalau ada serangan-serangan seperti ini, nah itu dia jadi nggak bisa untuk melakukan audit, nggak bisa ngecek. Dan di salah satunya juga memang si apesnya juga atau kurang tahunya juga si hacker ini, dia sebagai hacker nggak tahu kalau datanya itu di-train karena dia upload CV sebelumnya, ya akhirnya dengan mudah ketangkep gitu. Coba kalau dia nggak upload CV, mungkin ya hackernya nggak akan ketangkep ya. Nah, lalu juga menggunakan pihak ketiga di sini. Nah, kita sekarang itu pasti juga bisa lihat ya, kalau di YouTube, mungkin ya kalau di iklan Instagram gitu, mungkin karena saya feed-nya lebih sering lihat AI gitu ya, jadi feed-feed di Instagram saya itu tuh promo-promo AI murah. Jadi bayangin ada sebuah promo di sini, ada yang ngomong kayak, wah langganan ChatGPT $20 cuman dapat ChatGPT doang. Ini di sini 98.000 udah dapat ChatGPT, Gemini, Cloud, bla 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 bla. Nah, tapi kita harus paham ya kembali lagi. Yang murah, yang gratis, yang dengan segalanya yang memang kayaknya agak kurang masuk akal, pasti ada harga di balik itu. Dan biasanya itu mereka ini yang murah-murah ini itu datanya itu lebih nggak aman disimpannya. Jadi bayangin aja kalau kalian udah kasih ke ChatGPT atau ke Gemini,
datanya aja disimpan, lalu bahkan bisa dicek, apalagi kita pakai yang murah-murah ini. Kalau saya misalnya pas bikin AI aplikasi aja, datanya itu juga mau nggak mau disimpan di database untuk membantu hasil prompt yang ke depannya jadi lebih baik. Nah, data-data tadi pun disimpan di dalam database, pasti ada proseduralnya ya. Dan itu adalah sebuah risiko sebenarnya kalau kita memberikan data kita ke orang yang nggak kita kenal. Bahkan ke orang yang kita kenal aja mungkin kadang bisa bocor ya rahasia kita, apalagi ini ke yang kita nggak kenal seperti itu. Dan juga ini juga berlaku untuk aplikasi-aplikasi yang istilahnya menjadi router. Jadi sebagai contoh misalnya Cursor atau misalnya Figma AI, mereka ini juga menggunakan AI third party ya. Jadi sebagai contoh mungkin di Figma AI yang sudah pernah pakai di bulan-bulan lalu, mereka itu tuh sebelum di tahun-tahun ini itu kreditnya itu berasa unlimited. Jadi kalian bisa bikin desain sesuka kalian gitu ya. Dan mereka itu baru mengurangin kreditnya jadi limited itu ya baru-baru saja. Nah, ketika kita melihat itu, kita kadang harusnya juga mikir ya, kok yang kemarin bisa unlimited? Ya bisa dibilang mereka mungkin masih training, masih membutuhkan data untuk belajar, mereka masih bakar duit, tapi yang penting hasilnya lebih baik untuk mentraining model mereka. Dan mungkin mereka sudah settle, akhirnya mereka bisa membatasi itu. Nah, hal-hal seperti itu, resiko-resiko seperti itu, yang kadang kita itu agak loss ya. Jadi kita memikirkan, oh ini jadi lebih mudah, ini jadi kita kerjanya jadi bisa hasilnya lebih cepat, tapi resiko-resiko tadi yang kita agak sering lupakan. Dan yang pastinya AI itu sampai sekarang pun masih bisa salah ya. Jadi bahkan yang paling terpinter sekalipun sekarang saya udah pernah coba juga yang Cloud Fable, terus juga ChatGPT 5.6, itu juga masih ada beberapa hal gitu ya yang bisa berhalusinasi. Dan kita memang di sini kadang agak lebih susah ya, karena mereka itu makin lama makin terdengar meyakinkan. Jadi mereka kasih sumber, ternyata sumbernya nggak ada, atau sumbernya salah gitu ya. Dan hasil tersebut, mau nggak mau, itu tanggung jawab ya tetap di orang. Nggak mungkin kita minta, oh ini salahnya ChatGPT gitu ya, kita ngomong ke klien, oh ini salahnya si AI. Ya nggak mungkin seperti itu. Kalau misalnya ternyata laporan atau hasil yang kita tadi sampaikan salah, yang nggak mau yang menjadi tanggung jawab adalah tanggung jawab untuk orang tersebut yang menggunakan. Dan ini adalah beberapa studi kasus dan evidence yang ada. Jadi ini mungkin real case ya, belajar dari Samsung. Tadi yang sempat saya singgung ya. Di Samsung itu ada sebuah case di mana 3 karyawan mereka itu upload data ke ChatGPT. Ada yang mengupload source code DB Facility. Tujuannya untuk mencari solusi atas error yang mereka temukan ya. Terus juga untuk optimasi data peralatan. Terus juga mereka juga melakukan upload MOM untuk dibantu membuatkan notulen. Nah, hasil dari sini selama 3 tahun dari tahun 2026, Samsung ini benar-benar memban total si AI eksternal bagi karyawan-karyawan mereka. Tapi memang kita paham juga ya, mau nggak mau itu akan susah ya. Ini padahal sekelas Samsung yang kita yakin juga mereka pasti punya sumber daya dan juga punya teknologi ya untuk membangun AI model mereka sendiri. Tapi sampai mereka itu sudah coba ya dari tahun 2023, mereka akhirnya menyerah. Dan di tahun 2026 mereka akhirnya kembali ke menggunakan ChatGPT, Gemini, dan Claude. Tapi yang berbeda adalah mereka ini sudah membuat regulasi total dan juga karyawan-karyawannya ini sudah mulai pada aware. Jadi bahkan mereka itu sampai membuat 2 day, 2 hari ya, training 2 hari, itu mengumpulkan seluruh karyawan mereka dari top down sampai ke para bos-bosnya mereka juga, supaya mereka itu paham untuk regulasi AI ini. Jadi ketika memang mereka menyerah dan akhirnya membuat bisa menggunakan AI luar, tapi setidaknya yang berbeda adalah karyawan-karyawannya ini sudah aware apa yang boleh dan apa yang nggak boleh untuk dilakukan di situ. Jadi kalau yang kemarin semuanya ini di-share gitu ya, bahkan pakainya itu
Ini spesifik memang ya ceritanya, ChatGPT-nya gratis lagi gitu kan. Nah, yang berbeda adalah di sini bukan mereka jadi nggak pakai, bukan mereka akhirnya yang bikin sendiri. Karena mereka udah bikin sendiri pun akhirnya nggak sebagus yang memang sudah invest banyak di sana ya. Akhirnya mereka menggunakan kembali, tapi dengan awareness, seperti itu. Dan ini bukan hanya terjadi di Samsung, banyak juga yang lain. Seperti contoh Apple. Apple ini sebenarnya dulunya itu juga sama. Dia itu benar-benar nggak mau banget itu ya pakai AI luar, dia pakai untuk ngembangin sendiri. Dan akhirnya ketangkep juga, ini baru di tahun ini juga, akhirnya mereka ketahuan mereka kembali ke pakai cloud juga. Ini juga sama, di banyak perbankan internasional, jadi JP Morgan, Bank of America, itu dari tahun 2023 itu juga merestrik, tapi akhirnya di tahun-tahun ini berita di Juni 2026 juga, yang mereka lebih ke menggunakan regulasinya. Jadi masing-masing karyawan itu bukan dilarang untuk menggunakan, tapi lebih untuk meregulasi, seperti itu. Dan kembali ke yang tadi ya, AI salah perusahaan yang menanggung. Ini tuh banyak banget dan ini juga bisa menjadi resiko di kita kalau kita tidak melakukan review atas hasil yang kita terima dari AI. Terutama di sini adalah sebuah cerita ya dari sebuah artikel di luar. Kalau banyak sekali aplikasi yang sifatnya itu vibe coding ya, itu data-data untuk kredensialnya seperti itu juga ikut terpush atau terleak gitu ya. Dan juga membuat data DB-nya itu bisa diakses lebih mudah karena sistem keamanannya itu ternyata kurang sesuai standar. Jadi secara AI-nya itu membuat aplikasinya itu yang penting jadi, yang penting oke, UI-nya bagus, gitu ya, back-end-nya juga jalan, yang penting, tapi mereka itu tidak mengutamakan dari sisi ya tadi keamanan seperti itu. Nah, kita akan masuk ke utamanya di sini. ISO 27001 tentang resiko kepatuhan dan regulasi yang harus kita terapkan. Nah, sebenarnya ISO 27001 ini adalah yang kita terapkan di Excelis. Dan untuk regulasi khusus untuk AI ini, itu memang sudah ada di ISO IEC 42001 tahun 2023 tentang khusus standar penggunaan AI dan juga manajemen dari sistemnya. Jadi di sini sudah ada resikonya, lalu action-action apa yang harus dilakukan, dan juga terkait untuk kompetensi, awareness, dan segala macam. Tapi memang di sini kita akan fokus ke ISO 27001 karena ini memang yang akan kita terapkan. Di sini ada beberapa annex yang kita harus pahami juga, tapi saya di sini akan summary-kan ya. Yang pertama seperti annex 5 tahun nomor 10, di sini adalah tentang penggunaan aset. Jadi sebenarnya pengguna aset ini bukan hanya untuk data itu diberikan ke AI saja, tapi termasuk data itu diberikan ke pihak ketiga. Jadi sama seperti kita nggak mungkin ya untuk memberikan misalnya source code dari klien kita gitu ya ke orang yang kita nggak kenal atau ke perusahaan lain atau kompetitor. Kan nggak mungkin gitu ya kita memberikan. Terutama kalau misalnya ternyata tadi akan dibuat jadi aplikasi lain. Nah, itu mungkin yang tanpa kalian sadari, kalian sudah lakukan untuk memberikan ya source code tadi ke AI yang istilahnya tadi lebih open ya, untuk bisa dibuat aplikasi baru. Ini juga sama di information transfer, yaitu terkait untuk perpindahan data rahasia. Jadi seperti kredensial, API key, data-data sensitif vendor, seperti itu ya. Seharusnya data tersebut memang tidak boleh untuk diberikan atau dipindahkan. Dan juga Annex 5 tahun nomor 23, di sini adalah terkait penggunaan layanan cloud. Kita harus paham kalau cloud-cloud tadi itu adalah cloud yang memang harus official. Jadi tidak boleh kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang mungkin karena murah seperti itu ya, yang dia di mana belum dinilai keamanannya atau mungkin tidak punya standar ISO atau tidak punya privacy policy yang oke. Atau secara nama juga mungkin tidak kita kenal. Dan juga untuk Annex 5 nomor 34 terkait untuk privacy dan perlindungan PII, di sini memang diharapkan untuk data pribadi karyawan atau pelanggan
Seperti mungkin kita tahu juga ya, PII itu seperti email, lalu juga nomor telepon, seperti itu tidak boleh untuk diberikan ke AI, model yang eksternal, terutama yang tadi gratis atau bahkan dipakai untuk training ya. Kan kita tidak mau misalnya nomor kita ditanya, ini nomornya berapa? Langsung AI jawab seperti itu. Dan juga nom Annex 8 nomor 16 terkait untuk monitoring activities, di mana kita harus paham untuk traffic-traffic penggunaan AI dan kita harus melakukan monitor. Jadi seperti apa saja aplikasi yang juga digunakan oleh karyawan sehari-hari, itu sebenarnya kita juga harus melakukan monitor sehingga tidak ada yang namanya shadow AI. Jadi dari karyawan itu seharusnya tidak boleh untuk menggunakan tools di lain yang memang sudah official seperti itu ya. Dan juga untuk annex klausul 6 nomor 1.2 dan juga 8.2, memang di sini akan ada risk register untuk resiko AI ini, yang salah satunya adalah dengan dilakukan awareness ini, supaya kalian di sini sudah mulai paham untuk juga bahaya-bahaya dan risk yang terjadi dalam AI, dan juga cara menggunakan AI dengan lebih baik. Dan juga klausul 7 nomor 2 dan juga 7.3, di mana dengan adanya training ini, kalian yang mungkin belum terlalu paham terkait untuk resiko-resiko tadi ya, sudah mulai tercerahkan, sudah mulai dapat informasi seperti itu. Nah, di sini adalah data atau hal-hal yang tidak boleh setidaknya ya, untuk tidak masuk ke AI. Apalagi kalau AI-nya itu yang nggak resmi, nggak official, dan juga eksternal atau gratis. Kalau misalnya yang di dalam laptop kalian, ya itu setidaknya lebih aman. Apalagi kalau misalnya itu memang murni untuk berjalan di dalam laptop gitu ya, tidak ada internetnya, tidak dikirimkan ke data luar. Nah, data-data itu seperti data pribadi pelanggan atau karyawan, tadi ya seperti email, lalu juga nomor telepon, atau juga untuk data-data seperti alamat, seperti itu ya, yang bisa mengidentifikasi orang tersebut. Lalu juga source code data, karena diharapkan juga ya nggak mungkin kalian itu pengen nanti aplikasi dari AI tadi bisa membangun sama 100% logiknya seperti yang kalian bikin. Terus juga kredensial, API key, dan password, di mana ini itu yang paling sering miss. Jadi bahkan dengan mudah, sangat mudah sekali di GitHub seperti itu ya, kita bisa cek, langsung ketemu banyak API key, kredensial, password yang bisa langsung kita gunakan. Dan juga data keuangan dan strategi bisnis, seperti harga, kontrak, terus juga memorial of understanding. Di sini tuh juga harapannya tidak diberikan ke AI, terutama jika AI tersebut yang tadi ya tidak resmi. Juga untuk notulen rapat, terutama yang bersifat sangat rahasia, termasuk untuk dokumen-dokumen yang internal dan konfidensial, dan juga data-data sensitif lain seperti data kesehatan seperti itu ya. Yang harapannya di sini itu untuk jangan di-share, terutama ke AI yang memang tadi ya eksternal, nggak official, udah gitu gratis pula gitu. Dan lalu untuk keputusan. Nah, kita di sini harus paham kalau tadi ya ketika AI tersebut lah, itu keputusan atau tanggung jawabnya itu tetap di manusia. Oleh karena itu, pastinya segala keputusan itu tetap harus dilakukan review oleh kita. Terutama juga beberapa kali saya workshop juga, kita itu tetap harus melakukan review atas sebuah source code ataupun sebuah codes yang dibikin oleh AI. Jadi mindset kita di sini, mungkin kita akan berubah mindsetnya. Jadi bukan untuk developernya jadi lebih cepat, tapi ketika developer itu dibantu oleh AI, di sini manusia itu tetap harus melakukan review gitu, karena memang peran kita itu nanti akan di situ. Kita tidak akan bisa mengalahkan AI kalau soal kecepatan coding, tapi mereka itu bisa salah, dan kalau salah tanggung jawabnya di kita. Oleh karena itu di sini kita harus melakukan review atas hasil tersebut. Jadi kita tidak mungkin ya untuk 100% mempercayakan keputusan tadi itu ke AI. Nah, ini beberapa cara aman atau cara yang sebenarnya lebih aman untuk menggunakan AI sebagai karyawan. Yang pertama pastinya gunakan tools-nya itu yang resmi. Dan kalau bisa itu yang di bisnis atau enterprise tier.
Ya kalau gratis ya istilahnya membayar dengan datanya Anda. Bahkan termasuk jika kita itu memang mau nggak mau itu menggunakan yang gratis tadi, kalian bisa untuk melakukan opt-out atau menggunakan temporary chat, yang dimana itu seharusnya akan lebih aman karena kalaupun disimpan, itu hanya disimpan sampai hanya 3 hari saja, seperti itu. Dan juga kita harus bisa membedakan data-data mana yang memang itu boleh di-share, atau itu juga sebenarnya kalaupun itu ketahuan sama orang, mungkin efeknya tidak terlalu signifikan. Tapi ada juga data yang sekalinya ketahuan, itu efeknya sangat mengerikan ya. Itu harus kita bedakan dulu. Dan juga kalau misalnya memang data-data itu atau ada kebutuhan yang men-share data itu, kalian ubah dulu atau hapus data itu sebelum bertanya ke AI. Dan juga kita jangan blind trust, kita harus selalu validasi hasil dari AI tersebut. Dan ketika nanti kita mau menggunakan tools baru ya, yang kita memang belum gunakan sebelumnya, selalu baca privacy policy, kebijakan penggunaan data, kebijakan penyimpanan data tersebut, yang mungkin itu sangat panjang sekali gitu ya. Kita jadinya harus lebih, istilahnya lebih aware, kita harus bisa membaca hal tersebut. Yang penting kita lebih aman di sini. Dan selalu kita melakukan mitigasi juga untuk lebih dari sekedar hati-hati, seperti kita harus mengecek ulang kembali sebelum kirim, atau kalau yang cara paling aman adalah ya kita jalanin aja modelnya di lokal, terutama untuk data-data yang benar-benar sangat kredensial, konfidensial maksud saya. Nah, di sini ya salah satunya kita bisa install menggunakan Olama begitu ya, untuk model-model yang sudah sebenarnya sudah sangat oke seperti Gemma, Llama, atau Qwen. Ya setidaknya ini adalah untuk mengamankan hasil kerja kita, terutama kalau misalnya kita harus berurut dengan data-data yang memang sangat konfidensial. Dan ini adalah checklist cepat sebelum kita mau menginput data perusahaan ke AI. Yang pertama, saya sudah pakai yang gratis atau enterprise, atau saya masih pakai yang berbayar. Lalu data yang saya kirim ini, datanya ini benar-benar punya resiko, atau memang kalau misalnya data ini berasal dari website ataupun sosmed seperti itu ya, yaitu bersifat publik. Boleh-boleh aja kita kirimkan. Nah, apakah data ini sudah saya hapus atau ganti informasi sensitifnya? Dan yang terakhir pastinya, ini sudah saya review atau verifikasi belum sih? Seperti itu. Dan memang dunia ini tuh juga sangat bergerak cepat ya di soal regulasi ini. Jadi di Amerika sana dan juga di Uni Eropa ini sudah mulai dilakukan regulasi untuk terkait penggunaan AI ini. Terutama untuk apakah benar-benar perusahaan tadi itu melakukan praktiknya sesuai dengan privacy policy-nya. Karena yang kita takutkan pastinya, oh udah ditulis secara dokumen, tapi ternyata di baliknya ternyata sama-sama aja. Datanya disimpan, datanya dipakai training. Itu kan yang kita takutkan ya. Dan memang sampai dengan uh, PPT ini dibuat, sampai dengan 23 Juni kemarin, itu yang mau dan bersedia untuk dicek penggunaan datanya itu cuman Meta saja. Sisanya itu belum mau untuk dicek terkait penyedia atau penggunaan data dan data retention-nya tadi ya. Jadi mungkin di sini kita juga harus mulai ya mungkin khawatir sedikit gitu ya tentang penggunaan data tadi. Dan untuk di Indonesia sendiri, memang sampai sekarang ini memang belum ada regulasinya ya. Jadi terkait untuk data ini sampai sekarang memang belum, dan memang nanti diharapkan gitu ya di DPR ini akan membuat regulasi terkait untuk AI ini seperti itu. Nah, di sini adalah summary-nya sendiri tentang apa yang tadi sudah saya share dari awal sampai akhir. Yang pertama, AI ini memang mempercepat kerja kita, dan ini kita tidak bisa pungkiri, tapi juga memperluas attack surface ke organisasi. Lalu juga bahaya-bahaya AI dan juga kebocoran data yang tadi bisa terjadi, seperti data kita dibuat training, lalu juga apa yang kita share tadi juga bisa dikonsumsi oleh orang lain, kalau kita tidak menggunakan cara yang benar. Lalu juga untuk
foto atau video kita juga bisa dibuat orang menjadi deepfake. Lalu juga seperti apa yang kita lakukan di AI ini, tools-toolsnya yang gratis juga berbahaya. Dan juga yang terutama, patuh ke ISO 27001 ini bukan berarti kita melarang penggunaan AI, tapi kita harus menggunakannya dengan lebih bijak. Dan juga untuk data-data yang diberikan ini juga harus yang lebih aman, dan kita juga harus melakukan review atas hasil yang diberikan oleh AI tersebut. Dan kita semua yang ada di sini, ini kebetulan adalah lini utama dan celah utama dari masalah-masalah yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita harus berpikir sebelum kita memberikan informasi tersebut ke AI. Nah, mungkin seperti itu apa yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir adalah kita harus menggunakan AI dengan bijak, karena produktivitas itu boleh meningkat, tapi jangan lupakan keamanannya juga. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau menanggapi? Ah, iya, baik Kak. Terima kasih sebelumnya Kohanan untuk materinya terkait resiko dan bahaya AI di produktivitas kita sehari-hari. Mungkin aku ingin nanya dikit, Kohanan. Mungkin saat ini kan kita banyak pakai AI tools yang bertindak sebagai rapper gitu, yang mana dia kayak di belakangnya tuh pakai service-service AI lain gitu. Nah, dari sisi ISO 27001 ini, gimana caranya sih kita bisa verifikasi kalau proses di belakang AI wrapper ini tuh udah penuhin standar keamanan gitu. Dan nggak ada data-data sensitif kita atau data-data penting yang eh, nantinya diterusin ke layanan AI di belakangnya itu, yang kita nggak tahu itu aman atau enggak gitu. Karena kan eh, kalau ngelihat sekarang ya, kadang yang di listing di AI wrapper itu, AI-nya itu ganti-ganti terus kok yang bisa dipakai gitu. Hmm, Oke, oke. mungkin itu sih. Oke, thank you, Rahman. Nah, memang betul sekali ya. Jadi, pertanyaan tadi ya, karena kita paham juga kalau di dunia ini itu, mau itu pakai kursor, mau itu misalnya pakai Figma, ya mereka itu banyak aplikasinya. Tapi AI-nya ya itu-itu aja kadang. Claude, Gemini, GPT, kayak gitu. Dan memang sampai sekarang pun, bahkan tadi ya, regulasi yang tadi di Amerika pun itu bahkan tidak bisa untuk memastikan beneran nggak sih datanya itu memang digunakannya seperti itu. Dan bahkan sampai sekarang pun berita terakhir itu yang mau dicek itu cuman si Meta doang. Nah, yang kita bisa lakukan di sini itu adalah di Annex 5 nomor 23 itu kita itu harus melakukan pengecekan data dan keamanan dari cloud tadi. Nah, caranya gimana? Ya, caranya cuman kita itu bisa bertanya ke mereka ataupun mengecek dari privacy policy-nya saja. Dan itu juga yang kita lakukan di Exelis juga ya. Jadi semua layanan cloud itu ketika audit, kita akan kumpulkan privacy policy-nya, bagaimana cara data kita disimpan, lalu bagaimana cara data kita diproses. Memang cuman sebatas itu saja sih bisanya. Jadi kalau kita ngomong di belakangnya ini beneran nggak sih ini dilakukan? Ya itu agak susah juga ya gitu ya dilakukan. Yang kita bisa coba itu adalah ketika kita ingin menggunakan AI tools tadi, ya dibaca dengan lebih baik si privacy policy-nya tadi. Ya, apakah sudah menjawab? Iya, udah cukup menjawab Kohanan. Thank you, Pak. Oke.